Assalamualaikum teman-teman, saya Mega Nanda dari kelompok 5 PKL Siliragung akan menemui Bapak Saifuddin Zuhri selaku Kepala KUA untuk mengetahui seputar kekawaan. Ingin mengetahui lebih lanjut? Ayo ikuti saya. Nah, ini dia teman-teman, Bapak Loh, Kepala KUA Ada apa? Siliragung. Ada apa ini? Ada apa ini kok rame-rame? Sebelumnya kita Ah. sudah buat janji kan ya Pak untuk wawancara ini? Wah, saya hampir lupa ini. Maunya ini mau pertemuan rapat di kantor kecamatan. Ya oke, masih ada waktu lah beberapa Nah. saat. Apa jasa ngambil kita kok ini? Sudah siap nggak Pak? Oh, pasti dong. Oh iya, itu siap. Nah, Soalnya nggak siap yang ngerpek. oke, Harus ini dia siap. teman-teman beberapa Ya. pertanyaan yang sudah dititipkan oleh teman-teman online di sana. Yang pertama di sini apa saja tentang dokumen ya Pak? Apa Iya, saja betul. dokumen yang wajib disiapkan oleh calon pengantin sesuai dengan PNA terbaru nomor 22 tahun 2024 pencatatan pernikahan. Gitu ya. Oke. Ya terima kasih. Saya sampaikan rasa bahagia sekali kepada para mahasiswi UNHAS yang telah melaksanakan kegiatan PPL di khususnya Kecamatan Siliragung ini. Saya melihat sangat luar biasa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bimbingan-bimbingan semua, dan hari ini kita akan memberikan terkait dengan informasi terkinian yang ini memang undang-undang baru yang kemudian harus dilaksanakan di tahun 2025 ini. Salah satunya adalah terkait dengan persyaratan dokumen-dokumen yang memang harus kita siapkan dalam rangka untuk mendaftarkan diri di KUA kecamatan, untuk kemudian diverifikasi dan kemudian untuk dilakukan eksekusi pelaksanaan. Ada satu perbedaan saja sebetulnya dengan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau persyaratan di tahun-tahun sebelumnya itu bisa dilakukan dalam dokumen itu dilampirkan akte kelahiran, ijazah, atau surat keterangan kelahiran. Nah, hari ini persyaratan yang harus dilakukan adalah fotokopi akte kelahiran, sehingga tidak ada dokumen apapun yang kemudian bisa mengganggukan terkait dengan persyaratan melampirkan fotokopi akte. Yang lain, fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, kemudian izin dari orang tua, pengasuh, wali, atau tidak dimiliki oleh kedua-duanya, maka pengadilan akan memberikan izin. Jika bagi usia yang belum mencapai 19 tahun ketika menikah, maka harus terlebih dahulu ada izin. Saat kemudian capim ini biasa familiar disimpulkan kepada para calon-calon pengantin karena katanya lihat dulu ya. Oke. Oh iya. Terus yang lain diantaranya adalah rekomendasi yang diberikan oleh kecamatan di mana mau dilakukan. Ketika pendaftaran itu istilahnya menjaga pulang dari 10 hari kerja, maka terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari kecamatan di mana pelaksanaan pernikahan itu dilakukan. Terus lagi berkas-berkas itu semuanya dari pusat, ya, berkas-berkas yang akan dibawa ke KUA itu semuanya berasal dari pusat. Di antaranya ada N1 yang ditandatangani oleh mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang lain mungkin perlu disampaikan. Ya, Jadi untuk tahun sekarang butuh akta kelahiran, pasti itu KTP, pasti. dan ini Kakak, kemudian surat-surat terkait dengan usia yang belum ada 19 tahun, karena undang-undang
yang baru terkait undang-undang pernikahan itu bisa untuk menikah ketika usia laki-laki atau perempuan dari jatuh itu minimal adalah 19 tahun. Itu perubahan undang-undang pernikahan tahun 72. Ya, 72. Nah, itu dia terkait prosedur persyaratan pernikahan di Ciliragung. Bukan hanya di Ciliragung, di seluruh Indonesia. Indonesia. Jadi PMA ini berlaku untuk seluruh KUA yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana terkait BINWIN? Apakah ada bimbingan khusus untuk para calon pengantin di KUA Ciliragung? Apakah ada bimbingan? Bimbingan seperti apa itu? Ada, pasti ada. Itu adalah sebuah kewajiban yang dilakukan oleh setiap KUA. Dengan istilah BINWIN. BINWIN itu bimbingan perkawinan. Mungkin nanti kita sambil jalan-jalan, nah. Ayo. Terkait dengan bimbingan perkawinan, jadi setiap hari Rabu itu kita melaksanakan bimbingan perkawinan bagi mereka atau bagi calon yang melaksanakan pernikahan. Sehingga 1 minggu sebelum pelaksanaan bimbingan itu kita undang para calon pengantin secara berpasangan, dan itu wajib kemudian hadir di KUA untuk menerima materi-materi bimbingan perkawinan ini tentu akan diberikan pematerinya oleh para guru, kepala KUA yang memiliki kualifikasi sebagai pemateri KUA Ciliragung ini karena adanya sejak ada sekitar 3 jadi sebenarnya itu wajib peserta didik mereka yang ada melakukan pasangan kemudian pasangan manfaat yang diperoleh dari bimbingan yang diberikan oleh para pemateri ini memiliki manfaat yang besar bagi sehingga tempat yang kita persiapkan bimbingan perkawinan yang sehingga mereka tidak akan ada sebuah pelajaran yang diberikan bahwa setelah menikah itu apa saja yang harus dipersiapkan. Tujuan sebuah pernikahan pada saat awal dari negara yang baik, warga yang aman, warga yang makmur, tentu semuanya adalah itu. Berarti dibimbing pasti akan dibimbing untuk mencegah perceraian dini atau harmonisan di dalam keluarga itu bagaimana diwujudkan, kemudian bagaimana cara mendidik anak-anak, kemudian kesehatan, terus kemudian terkait dengan prioritas apa terlebih dahulu yang kemudian harus dilakukan setelah menikah, itu sehingga pada akhirnya keluarga dengan sebuah tujuan sakinah mawaddah warahmah bahagia dunia akhirat akan bisa gini Bapak, boleh kita lanjut ke tempat yang lain? Boleh, monggo. Ini tempat bimbingan pernikahan, pelayanan administrasi yang meliputi wakaf ya, kemudian terkait dengan pendaftaran pernikahan, terus pembinaan tadi, pembinaan pernikahan, dan banyak hal yang dilakukan di KUA. Di sini tempat pelayanan kantor KUA. Pusat agama. Nah, bagaimana terkait Basnas, salah satu program dari KUA Ciliragung, bagaimana penyalurannya, bagaimana kegiatannya di Ciliragung? Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional. Ini adalah bagian dari badan wakaf
yang bukan hanya ada di Kecamatan Sidoarjo, tapi juga di masing-masing kabupaten. Hanya kemudian Basnas ini melakukan sebuah kerjasama dengan KUA karena Basnas ini sifatnya nasional dan hanya milik KUA sebagaimana tetapi milik sekecamatan, karena di dalamnya itu pengurus-pengurusnya bukan hanya KUA, melibatkan semua unsur dari kecamatan, unsur dari KUA, kemudian unsur dari pendidikan. Hanya komposisi pembina itu ada di kecamatan. Nah, terkait dengan itu, kebetulan salah satu dari pengurus Basnas ini adalah penyuluh agama Islam yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, terkait dengan program-program Basnas yang sangat bermanfaat bagi warga yang memang perlu kita hormati, perlu kita bahagiakan. Di antaranya adalah saudara-saudara kita yang secara ekonomi tidak beruntung, itu juga anak-anak yatim dan juga anak. Selama ini yang sudah memberikan manfaat terkait Basnas itu bisa kolaborasi dengan kawan Kecamatan Sidoarjo itu dalam acara Jumat Berkah. Satu bulan itu kita melakukan kegiatan agenda setiap Jumat secara bergantian. Salah satu di antaranya adalah Jumat Berkah. Ketika ini kita bekerjasama dengan Basnas untuk mencari saudara-saudara kita yang secara ekonomi masih perlu bantuan. Dan misalnya dalam bentuk bahan-bahan pokok. Dan kemarin ada salah satu dari warga Kecamatan Sidoarjo ini mendapatkan bantuan berupa kaki palsu, ya. Karena kebetulan ada seorang ibu yang kemudian terpental kaki yang sebelah kanan itu harus diamputasi dan suatu penyakit, dan kemudian kita bisa memberikan berupa bantuan bersama dengan Basnas atau berupa pemasangan palsu. Berarti benar-benar tepat sasaran ya? Harus tepat sasaran. Tepat sasaran. Termasuk bedah rumah kita diberikan oleh Basnas, sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat cukup bermanfaat sekali. Hanya mungkin masih belum bisa kemudian secara murni memenuhi kebutuhan, karena juga anggaran Basnas itu terbatas, dan kemudian di kecamatan lain juga membutuhkan hal yang sama sebagaimana Berarti lebih pasti akan mengutamakan wilayah Sidoarjo dulu ya? Tapi pernah saluran dari Basnas ini dipakai untuk kecamatan sebelah? Ya pasti, tinggal nanti karena sifatnya kita mengusulkan. Jadi masing-masing Basnas yang ada di kecamatan ini mengusulkan ke kabupaten terkait dengan apa saja yang memang dibutuhkan oleh masing-masing kecamatan. Dan keputusan itu diambil oleh pengurus Basnas. Itu udah pertanyaan dari kami kelompok 5 TKJ Sidoarjo. Iya, terima kasih. Mungkin kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya nih Pak. Oke, bisa disambung lagi pertemuan yang lain. Mudah-mudahan teman-teman juga banyak pertanyaan untuk Bapak Kepala KUA